seolah-olah dia adalah seorang panutan yang harus ditiru, padahal dia adalah seorang guru yang tidak bermoral. Media sosial kembali dihebohkan oleh kemunculan sosok kontroversial Bu Guru Salsa yang sebelumnya sempat menjadi sorotan publik akibat skandal pribadinya. Kali ini namanya mencuat lagi setelah tampil dalam sebuah program wawancara eksklusif di TV One. Namun bukan isi wawancaranya yang menjadi bahan perbincangan utama, melainkan judul promosi acara tersebut yang dianggap tidak pantas dan memancing kontroversi. Dalam poster yang beredar luas di media sosial tertulis kalimat wawancara eksklusif Bu Guru Salsa siap goyang penggemar. Kalimat itu langsung menuai gelombang kritik dari netizen yang budiman yang menilai bahwa penggunaan kata goyang sangat tidak etis. Terlebih mengingat status Bu Guru Salsa sebagai mantan tenaga pendidik yang tersandung isu moral. Banyak yang menilai bahwa media telah gagal menjaga standar etik dalam menyajikan konten kepada publik. Tidak hanya itu, banyak netizen yang berbakti juga menyayangkan keputusan TV One yang dinilai memberi panggung kepada figur bermasalah, alih-alih mengangkat tokoh yang bisa menjadi panutan. Sebagian besar netizen yang budiman bahkan meminta program tersebut dibatalkan atau setidaknya disunting ulang dengan pendekatan yang lebih etis dan mendidik. Fenomena ini sekaligus menjadi pengingat bahwa publik kini semakin kritis terhadap konten media, terutama ketika menyangkut sosok yang berhubungan dengan dunia pendidikan dan etika sosial. Masyarakat menuntut pertanggungjawaban dari media arus utama agar tidak hanya mengejar sensasi semata, tapi juga tetap menjunjung nilai-nilai moral dan profesionalisme. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mohon maaf nih sebelumnya, awalnya gue kira ini tuh editan, tapi ternyata beneran bos. Sekelas TV One memberitakan ini. Maksud lu apa bos? Ini kan orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Masalahnya ini orang sempet viral banget bos. Di komen gua itu isinya Bu Guru Salsa semua. Bisa-bisanya sekarang dia ada di TV. Bos, come on bos. Salut dah gue sama stasiun TV yang undang Bu Guru Salsa. Gimana nggak salut coba, karena kan memang beda gitu. Apalagi sama tulisan headline-nya, Bu Guru Salsa siap goyang penggemar. Memang beda itu stasiun TV. Menurut gue itu keren banget sih. Karena yang harus masuk TV yang kayak gini-gini lah. Masa yang berprestasi, jangan dong, nggak menarik gitu. Bayangin aja dari guru, pemain film, terus jadi penyanyi. Ini mah harusnya masuk ke Naughty Amerika. Nggak, maksud gue ke Amerika Got Talent nggak sih? Maksudnya kayak siapa gitu yang nggak tahu sama dia? Ya emang sih kalau soal prestasi dia kalah gitu sama yang lain, tapi dia menang di pencarian histori kan? Aduh parah. Kirain hoax, ternyata beneran. Bisa-bisanya jaringan TV nasional sekelas TV One memberitakan hal yang nggak penting ini. Bukan sekedar nggak penting, tapi juga merusak nilai moral. Inilah salah satu contoh kemunduran stasiun TV. Orang anaknya pernah viral beberapa bulan lalu karena kasus video pornografi yang dibuatnya sendiri. Oke lah, kita nggak perlu lagi bahas kasusnya. Yang gilanya, masa TV One bisa kepikiran memberitakan dan memberi panggung orang ini? Masih dipanggil Bu Guru pula lagi. Hancur. Dengan pemberitaan semacam ini, efek buruknya adalah menormalisasikan perbuatan asusila di tengah masyarakat secara terang-terangan. Moral dan etika anjlok, gak ada rasa malu lagi. Beda kalau kita tinggal di negara liberal. Masa sih gak ada lagi stok berita yang berfaedah, padahal setiap hari ada aja yang nyeleneh dari pemerintah. Ya gitulah, sesuai sama slogannya, TV One memang beda. Ibu Salsa akhirnya menjajal dunia tarik suara ya. Jadi selama ini kita mengenal Ibu Salsa itu adalah seorang guru pendidik yang viral karena aksi kontroversialnya, yakni beradegan ya dalam tanda kutip lah ya kan. Orang-orang yang suka menyelam pasti paham apa yang saya bicarakan ya kan. Dan ternyata dia juga memiliki potensi lain selain bikin video-video begituan ya. Dia juga punya potensi di dunia tarik suara ya. Mungkin dia terlalu sering berkaraoke ya, jadi dia memiliki talenta ya kan. Dan berita ini saya tahu dari TV One ya. TV One respect betul ya karena memberitakan berita ini ya. Jadi saya yang awalnya nggak tahu jadi tahu ya kan. Ternyata Ibu Salsa memiliki talenta lain selain itu ya kan. Jadi terima kasih untuk TV One yang sudah memberitakan berita ini ya. Ini sangat berguna bagi bangsa Indonesia ya. Ibu Salsa ini adalah panutan ya, dan bisa menjadi role model untuk
Gila, karir barunya penyanyi guys. Jadi stop buat kalian yang nonton video yang aneh-aneh tentang Bu Guru Salsa, karena sekarang Bu Guru Salsa udah mau ganti profesi menjadi penyanyi nih. Lagian nih TV One punya masalah apa sih? Gak ada berita lain kah? Atau yang lebih penting tentang negara ini? Harus banget yang semacam ini diangkat ke berita. Yang awalnya cuma sebagian orang yang tahu, sekarang jadi satu Indonesia yang tahu apa backgroundnya. Ya walaupun di wawancara ini Bu Guru Salsa udah ngaku gak akan jadi guru lagi, dan dia mengundurkan diri dari lolos P3K itu, tapi kenapa harus diangkat dan beralih profesi gitu maksud gue? Kenapa nggak ditanya aja backgroundnya itu apa, masalah yang permasalahan viral tuh apa? Ini yang masalah viral belum selesai udah ganti topik ceritanya. Ditambah nih lakinya ngapain ikut-ikut? Ini nggak menutup kemungkinan bakal jadi duta pendidikan. Yang ada menghina Pancasila dulu jadi duta Pancasila. Kecelakaan duta kecelakaan. Yang pemakai duta narkoboy. Ini nanti duta pendidikan nih. Nggak ada yang nggak mungkin di negara ini cuy. Maksudnya negara Konoha. Kalau negara kita mah nggak gitu. Ada-ada aja nih berita. Siapa di sini fans beratnya Bu Guru Salsa yang viral karena video sure? Please stop deh nonton video-video haram kayak gitu guys. Kenapa? Gue pengen ngasih tahu ke kalian. Ada satu video yang gue lihat di TikTok. Awalnya gue nggak percaya itu hasil editan. Ternyata tidaklah sebuah editan. Gue cek lagi, gue cek di YouTube-nya TV One. Ternyata bener banget TV One ngundang Bu Guru Salsa sebagai narasumber. Gue curiga nih, kalau misalkan ada part 2 dari prestasi karyanya, takutnya Bu Guru Salsa malah jadi Menteri Pendidikan. Bukan tanpa alasan. Ini kan masalahnya dia itu terkenal karena video sure, bukannya ditindaklanjuti atau bahkan dipecat jadi sebagai guru, tapi dia malah didukung dan bahkan banyak banget nih di belakang-belakang dia siap pasang badan supaya Bu Guru Salsa tetap jadi guru. Walaupun Bu Guru Salsa ketika ditanya mau mengajar lagi atau enggak, kelanjutannya gimana, Bu Guru Salsa menyatakan bahwa dia tidak akan mengajar lagi. Tapi semua orang udah tahu karena dia udah spoiler di awal ketika dia live. Dia bilang bakal ada sih video selanjutnya yang bakal dia buat, tapi prolog aja. Apakah bakal masuk dalam grupnya Miss Brucey atau jadi apa kelanjutan? Sebenarnya sih kalian gak usah kaget. Orang nabrak aja bisa jadi duta kecelakaan. Orang narkoba aja bisa jadi duta narkoba. Orang yang menghina Pancasila aja bisa jadi duta Pancasila. Semua hal bisa jadi tidak masuk akal di Wakanda Forever ini guys. Dan bahkan ada yang lebih parah lagi. Ada seorang koruptor bisa nyalek lagi. Nah, kepada tim redaksi TV One yang terhormat, sekali lagi kepada tim redaksi TV One yang terhormat, saya ingin menyampaikan sebuah kritik yang mungkin cukup keras. Ini mengenai salah satu program Anda, yakni Apa Kabar Indonesia Siang, di mana dalam salah satu tayangan itu Anda mengangkat sebuah berita, Anda mengangkat sosok profil seorang wanita pelaku video sure. Sosok pemeran video sure ini Anda wawancarai, Anda undang, Anda angkat profilnya seolah-olah sosok itu adalah sosok yang menginspirasi, seolah sosok itu adalah sosok yang memberikan manfaat untuk khalayak ramai, seolah-olah dia adalah seorang panutan yang harus ditiru, padahal dia adalah seorang guru yang tidak bermoral, seorang pendidik yang tidak tahu malu, mempertontonkan auratnya, melakukan tindakan yang tidak senonoh kemudian disebar untuk khalayak ramai. Dengan Anda mengundangnya dan mengangkat profilnya, TV One seolah-olah melegitimasi perbuatan amoral tersebut, seolah-olah menormalkan tindakan-tindakan asusila. Kemudian dengan rasa tidak bersalah dan dengan entengnya, pihak TV One memberikan judul pada berita itu, yakni Bu Guru Salsa mencoba menyanyi. Ini seolah-olah si Salsa ini adalah orang yang berprestasi, orang yang memberikan inspirasi kemudian merambah ke dunia tarik suara. Padahal sosok ini adalah sosok yang bisa merusak generasi bangsa, sosok yang harusnya tidak boleh diekspos, apalagi oleh media besar sekelas TV One. Kemudian di bagian lainnya Anda memberikan sebuah judul berita, Bu Guru Salsa siap goyang penggemar.
luar biasa. Anda dengan sadar memberikan tanda kutip pada kata goyang karena Anda tahu konotasinya apa. Dan yang dimaksud penggemar ini siapa? Apakah orang-orang yang setelah melihat aurat Bu Salsa secara gamblang atau orang-orang yang telah menikmati tubuh si guru ini? Kalau sosok profil yang Anda angkat beritanya seperti ini, berarti TV One telah mendukung tindakan asusila dan mendukung tindakan amoral dan memberi panggung kepada orang-orang yang moralnya bejat. Perlu Anda ketahui bahwa kita sebagai orang tua dengan begitu susah payah, begitu hati-hati agar bisa membendung konten-konten negatif yang masuk ke media sosial, tapi dengan bangganya Anda mengangkat berita ini, Anda mengangkat profil ini untuk kemudian disebarluaskan kepada halayak ramai. Harusnya TV One sebagai media besar, sebagai media televisi nasional, membantu mencegah arus negatif atau konten-konten negatif dari luar yang bisa menjadi tontonan anak-anak dan remaja. Jangan malah seseorang yang melanggar, seseorang yang rusak moralnya kemudian didukung dan diberi panggung hingga bisa menjadi contoh dan menjadi inspirasi anak-anak muda untuk berbuat hal yang sama. Saya khawatir dengan adanya pemberitaan seperti ini, di luar sana orang-orang meniru kelakuan si Salsa ini karena mereka beranggapan itu akan didukung oleh media besar sekelas TV One. Mereka merasa perbuatan salah itu akan didukung dan akan diberi panggung. Ini yang sangat saya khawatirkan. Mohon maaf kalau saya terkesan sangat emosional karena ini sangat bertentangan dengan hati nurani dan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip penyiaran media nasional.